Perlu ya kita memberikan rasa percaya diri kepada anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi orang yang minder, orang yang merasa kekurangan. Bangun rasa percaya dirinya itu penting gitu. Menumbuhkan rasa percaya dirinya kita dengan melihat kelebihan dan kekurangannya gitu. Kelebihannya ini kita harus stimulankan. Oh, kamu punya kelebihan ini, nah ini. Kekurangannya itu gitu ya, kita berusaha mengecilkan kekurangannya. Kekurangannya dia nih misalnya galak, senangnya berantem, senangnya ribut. Nah, ini potensi negatif kalau kita tidak olah. Nah, ini harus kita olah positif negatifnya ini harus menjadi potensi positif sehingga dia menimbulkan rasa percaya diri dia gitu. Kita arahkan dia bagaimana supaya dia bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia kan nanti kan kalau dia misalnya dia belajar silat, belajar dalam prosesnya kan pasti dikasih tahu juga gimana mereka mengendalikan emosi mereka kayak gitu kan. Misalnya dia apa tuh dia senang dengan ilmu sosial, tapi dia nggak suka matematika. Nah kalau orang tua yang nggak ngerti, kamu ini matematika kamu rendah terus, kamu pokoknya les di sana, les di sini, les di sana, membuat anaknya semakin pusing gitu. Nah jadi ini kan negatif sebenarnya ya. Bagaimana nilai negatifnya ini bisa menjadi hal yang positif gitu. Nah, berarti anak kita ini tidak sesuai bakat minatnya untuk menekunin ilmu pasti ya. Jadi nanti kita arahkan aja, kita kembangkan nilai-nilai yang ada potensi-potensi positifnya. Misalnya ternyata dia senang bersosial, dia senang ilmu-ilmu seni, ya itu yang kita arahkan. Jangan sampai kita orang tua misalnya, lihat sih itu tuh nilainya tinggi, kamu kok cuma segini aja. Nah itu akan membuat anak kita down gitu ya. Misalnya, oh nggak apa-apa nak, dia itu kan memang orangnya senang matematika, kalau kamu kan enggak, ya biar rendah-rendah, nggak apa-apa nak. Jadi orang itu bukan hanya pintar matematika nak gitu ya. Nanti yang penting kamu ya bagus caramu, kamu bisa bergaul, kamu bisa ini. Nah itu nanti itu yang akan berkembang. Orang tuh banyak tuh, coba lihat tuh pengusaha si A, pengusaha si B, justru dia nggak pernah sekolah. Nah lihat yang Muti Miswari itu, dia hanya tamat SMA, SMKK, tapi kok dia bisa begitu, dia bisa mimpin apa tuh Yayasan Korean Center itu dengan ratusan sarjana psikologi di bawah dia. Nah, sarjana S1, S2, S3 di bawah dia ya, yang mengikut apa kata dia. Nah itu yang penting begitu. Jadi kan kita kembangkan jiwa kepemimpinannya gitu kan. Kalau orangnya pintar bergaul ya dari kecil, berarti dia tuh punya kemampuan jiwa kepemimpinannya. Nah ini yang kita kembangkan gitu. Jangan kita hanya terbelenggu dengan hal-hal negatifnya aja. Itu ya akibatnya anak pintar tapi nggak jadi apa-apa ya, banyak gitu. Jadi kita harus melihat hal-hal positif ya gitu. Jadi jangan kita membanding-bandingkan terus, lihat itu tuh ini, lihat tuh itu sama itu beda. Nanti Mbak Rara tuh nilai matematikanya bagus benar, kakak cuman ini misalnya anak Presti sama anak Korea apa nak, nanti kan beda cita-citanya ya kan. Nah, kalau Riri pintar balet gitu. Jadi begitunya, kita jangan membanding-bandingkan apa tuh anak-anak kita ya, dan kita puji, beri apresiasi yang tulus dengan keberhasilan anak-anak kita ya. Biasakan, jadi anak-anak kita juga dia punya ketulusan gitu. Jadi jangan ragu-ragu memberikan apresiasi gitu kan. Itulah yang membuat mereka penuh percaya diri dan mereka yakin mereka punya